Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taman bunga. Jadi ketika itu ada seorang ustadz ataupun guru yang memerintahkan kepada muridnya, wahai muridku, masuklah kamu ke dalam taman bunga itu, ambillah satu buah bunga yang paling cantik, yang paling indah di antara ratusan bunga yang ada di dalam taman itu. Tapi ada dua syarat. Syarat yang pertama, kamu hanya boleh memetik satu buah bunga. Yang kedua, kamu tidak boleh menengok ke belakang dan juga tidak boleh mundur ke belakang. Otomatis kamu harus terus maju ke depan. Siap guru. Akhirnya sang anak bersedia dan dengan semangat dia masuk ke dalam taman bunga itu. Ketika dia masuk, dia melihat bunga yang sangat indah. Subhanallah, sangat indah sekali bunganya. Dan ketika dia berjalan sampai di tengah-tengah taman bunga itu, dia mendapati satu buah bunga yang paling cantik dan paling indah di antara bunga yang ada. Kemudian dia pun hendak mengambil bunga itu. Ketika dia mau mengambil bunga itu, dia berpikir, pesan dari gurunya apa? Hanya boleh mengambil satu dan tidak boleh mundur. Akhirnya dia berpikir, jangan-jangan ketika saya berjalan nanti saya menemukan bunga yang lebih indah daripada ini. Nah, kalau gitu mending saya tidak mengambil bunga ini, karena dia berharap ketika dia lanjut untuk perjalanan ke depan dia menemukan bunga yang lebih bagus. Akhirnya dia tinggalkan bunga itu, dia berjalan terus ke depan. Ketika dia berjalan, dia tidak menemukan bunga yang lebih indah daripada bunga yang tadi di tengah dia temukan. Dia terus berjalan dan akhirnya tibalah dia di ujung dari taman bunga tersebut. Akhirnya sang murid keluar dari taman bunga tersebut tidak membawa bunga satu batang pun. Kemudian sang guru bertanya, wahai anakku, kenapa kok kamu tidak, wahai muridku, kenapa kok kamu tidak membawa bunga satu pun? Kemudian sang anak berkata, wahai guruku, tadi di tengah-tengah saya melihat sebuah bunga yang sangat indah. Ketika saya hendak menyambutnya, saya tidak jadi karena saya berpikir jangan-jangan di depan ada yang lebih bagus. Tapi ternyata ketika saya sampai keluar, saya tidak menemukan bunga satupun. Saya hendak mengambil bunga yang tadi, tapi karena ada dua syarat dan syarat kedua tidak mengizinkan saya untuk mundur dan melihat ke belakang, akhirnya saya keluar dengan tidak membawa bunga sedikit. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah tadi kita ibaratkan taman bunga itu merupakan dunia. Jadi dalam hidup dunia ini jangan sekali-kali kita menunda-nunda waktu, terutama dalam berbuat kebaikan. Mari kita lihat seperti yang dikatakan Hasan Al-Basri, bahwasanya kita adalah di hari ini, bukan di esok hari. Karena apa? Bisa jadi esok kita sudah tiada. Kita lihat foto ini. Jikalau dia menanamkan kemalasan ataupun menunda-nunda waktu, ya akhirnya menyebabkan kemalasan, maka semakin dia sering menunda waktu, maka kemalasan itu akan semakin tumbuh, semakin dalam, semakin dalam, sehingga susah bagi kita untuk mencabutnya dan untuk keluar dari kemalasan tersebut. Maka jangan sekali-kali kita menunda waktu, terutama dalam hal bertaubat. Dalam Al-Imran ayat 133 yang artinya bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang luas selangit dan bumi, yang disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaikan murid yang melintasi taman bunga itu, bisa jadi ketika dalam melintasi kehidupan ini kita melakukan sebuah dosa. Dan jangan sekali-kali kita menunda untuk bertaubat. Karena apa? Bisa jadi Allah sudah mencabut nyawa kita. Karena sesungguhnya kematian datang di waktu orang tidak siap, datang di waktu tiba-tiba. Maka oleh karena itu kalau ada orang meninggal, banyak yang mengatakan, gak nyangka ya dia sudah meninggal, gak nyangka ya dia yang sudah meninggal. Padahal tadi pagi baru ngobrol, tadi pagi baru bertemu, tadi pagi sehat-sehat aja, sekarang sudah meninggal. Maka sebelum Allah mencabut nyawa kita, mari bersama-sama kita sempatkan diri untuk bertaubat dan jangan sekali-kali kita menunda-nundanya. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.